Yos nakama, selamat datang di Laftel Anime. Seencerit demi seencerit lama-lama akan menjadi seencerot. Yap, itulah moto hidup dari para opa-opa Korea dalam menyebarkan soap iler manga One Piece. Manga One Piece chapter 1040 mendapatkan judul Words That Has No Effect on New Generation, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti kata-kata yang tak berpengaruh pada generasi baru. Setelah pada chapter lalu, manga One Piece mendapatkan jatah color spirit. Pada manga One Piece chapter 1040 kali ini diawali dengan melanjutkan cover story dari keluarga germonya Sanji. Diperlihatkan flashback dari Niji dan Yonji sebelum mereka dimasukkan ke dalam penjara buku milik Mount Dior. Ternyata Niji dan Yonji berhasil dikalahkan oleh Big Mom. Manga One Piece chapter 1040 masih melanjutkan pertarungan epik antara Law dan Kid melawan Yonko over Bohai Big Mom. Ternyata Big Mom masih mampu bertahan, padahal sebelumnya dada montok miliknya sudah terkena serangan puncture wheel dari Law dan ditambah dengan tembakan elektromagnetik milik Kid. Hal ini membuktikan jika kekuatan fisik dari seekor Yonko benar-benar sangat membagongkan. Setelah Big Mom mampu bertahan dari serangan Kid, dia segera memulai ritual untuk mengambil sisa umur dari orang-orang yang berada di sekelilingnya. Soul Focus! Teriak Big Mom. Kid dan Law tak terpengaruh dengan teknik pengambilan jiwa milik Big Mom karena mereka berdua tak takut padanya. Bahkan Kid mengatakan jika tak ada yang perlu ditakutkan dari seorang wanita tua bau tanah yang sebentar lagi akan meninggoy. Meskipun Law dan Kid tak terpengaruh, namun anak buah mereka ketakutan dan sisa umur mereka ditarik keluar oleh Big Mom. Melihat nakamanya diperlakukan tak senonoh oleh Big Mom, Law menggunakan sisa tenaganya untuk menciptakan sebuah ruangan tertutup yang dinamakan R-Room, di mana ruangan tersebut kedap suara, seperti kekuatan buah iblis Nagi-Nagi Nomi milik Corazon. Gila sih, kekuatan buah iblis OP-OP Nomi memang benar-benar OP, alias overpower. Sepertinya Law bisa membuat kondisi apapun dalam room miliknya. Setelah sebelumnya dia bisa menggunakan Key Room untuk melakukan malpraktek dalam tubuh Big Mom, kali ini dia mampu membuat R-Room untuk mengedapkan suara yang berada di dalam room miliknya. Law menyelimuti Big Mom dalam ruangan tersebut, sekaligus menghentikan ritual dari Big Mom karena tak ada seorang pun yang mampu mendengar suaranya. Di sisi lain, Kid masih terus menembaki Big Mom dengan tembakan elektromagnetik miliknya, hingga pijakan dari Big Mom runtuh. Big Mom pun terjatuh hingga ke lantai paling bawah dari Pulau Onigashima, yang tak lain adalah gudang penyimpanan senjata milik Kaido, tempat di mana Yamato dan Kazenbo sedang beradu mekanik. Mystery mencoba untuk pergi menolong Big Mom, tapi dia tak berhasil melakukannya karena dirinya terus diserang oleh Kid dan Law. Law yang sudah kehabisan tenaga hanya bisa menebas Mystery dengan pedangnya, tanpa dibumbui dengan kekuatan dari buah iblis miliknya. Selain itu, Big Mom juga tak dapat meminta bantuan dari homies-homiesnya, terutama Hera dan Prometheus. Hal ini terjadi karena Big Mom masih dalam pengaruh R-Room milik Law, sehingga suara dari Big Mom tak terdengar oleh para homiesnya. Saat terjatuh di gudang penyimpanan senjata, Big Mom tak sengaja memukul salah satu bom yang telah dibekukan oleh Yamato, hingga meledak, dan ledakan tersebut mengenai Kazenbo yang terlihat melemah setelah terkena ledakan itu. Akibat ledakan tersebut, bagian bawah dari Onigashima hancur dan menambah keapesan dari Big Mom. Karena hal tersebut, Big Mom terjatuh keluar dari Onigashima menuju daratan Wano Kuni. Yang lebih membagongkannya lagi, seluruh bahan peledak plus Kazenbo juga ikut terjatuh bersama Big Mom ke daratan Wano Kuni. Ketika kayang di udara, Big Mom sempat memikirkan sosok Goldie Roger. Dia kesal dengan Roger karena munculnya era bajak laut yang dipicu oleh kata-katanya sebelum dia dieksekusi mati telah banyak memberikan masalah untuk Big Mom. Kenapa kau tidak mengatakannya saja sebelum kau mati, Roger? Apa sebenarnya harta karun One Piece itu? Dan di mana sebenarnya kau menyimpannya? Teriak Big Mom kesal. Big Mom akhirnya masuk ke dalam lubang yang terbuat karena efek serangan puncture wheel milik Law. Dia pun mengumpat pada Law serta Kid agar jangan berpikir jika dirinya akan dengan mudah mendapatkan gelar almarhumah hanya dengan serangan seperti ini. Tiba-tiba mata Big Mom membelalak dan melotot ketika melihat ban peledak yang ikut jatuh bersamanya meledak akibat terkena api dari Kazenbo. Dar meme.
Diperlihatkan ledakan besar terjadi di dalam lubang kenikmatan tersebut. Berbarengan dengan ledakan tersebut, sang narator berkata, jika Law dan Kid merupakan sang pemenang dari pertarungan itu. Sehingga Big Mom benar-benar sudah dikalahkan. Apakah Big Mom akan tewas setelah terkena ledakan tersebut? Mengingat Yamato pernah berkata jika seluruh bahan peledak di gudang penyimpanan Onigashima sampai meledak, maka seluruh orang yang ada di Onigashima benar-benar akan binasa. Scene kemudian berpindah pada pertarungan antara dua ninja burik, Raizo dan Fukurokuju. Fukurokuju saat ini juga sudah terbakar seluruhnya dan tubuhnya juga diselimuti api, sama dengan kondisi Raizo sebelumnya. Fukurokuju tak tahan menghadapi panasnya api dunia. Fukurokuju pun tumbang dan berteriak minta tolong agar dibawakan air untuk memadamkan api yang membakar seluruh tubuhnya. Itu artinya Raizo lah yang memenangkan pertarungan tatap menatap antara kedua ninja burik tersebut. Ketahanan akan panas dari Raizo memang bukanlah kaleng-kaleng. Pasalnya 20 tahun lalu, dia dan para Akazaya yang lain sempat merasakan panasnya kuali rebusan minyak selama 1 jam. Dengan kekalahan Fukurokuju, saat ini seluruh jongosnya Orochi sudah berhasil dikalahkan. Di sisi lain, Orochi terlihat terjatuh dari pijakannya akibat guncangan yang barusan terjadi di Pulau Onigashima. Scene kemudian berpindah, kali ini memperlihatkan Yamato yang pergi keluar dari Onigashima melalui lubang besar yang ada di bawah pulau tersebut. Dia bergegas untuk bertemu dengan Momonosuke yang saat ini masih menarik Pulau Onigashima seencerit demi seencerit. Momonosuke menceritakan pada Yamato jika Zunisa saat ini sudah berada dekat dengan Wano Kuni. Akhirnya terungkap siapa yang memberikan bisikan goib pada Momonosuke. Yap, Zunisa. Yamato terkejut mendengarnya dan bertanya pada Momo, apakah Zunisa itu merupakan sosok gajah yang muncul di dalam jurnal milik Kozuki Oden? Momonosuke mengiyakan pertanyaan dari Yamato. Momo pun berkata jika Zunisa adalah nakama dari Joy Boy yang melakukan tindakan kejahatan pada 800 tahun yang lalu. Sehingga Zunisa dihukum untuk terus berjalan mengelilingi lautan New World sambil membawa peradaban suku Mings di pundaknya. Menarik. Apakah Zunisa adalah sosok legenda yang disinggung oleh Oda Sensei, di mana Oda sempat mengatakan jika di Wano Kuni nanti akan muncul sosok legenda? Dan bagaimana Momo bisa mengetahui jika Zunisa adalah nakama dari Joy Boy? Yap, sebelum Luffy pergi dari zoo untuk menjemput Sanji kembali, Momo sempat berkata jika dirinya akan mencoba berbincang-bincang dengan Zunisa untuk mencari tahu alasan mengapa hanya dia yang mampu memberikan perintah pada Zunisa. Pada akhir manga One Piece chapter 1040, Oda Sensei mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece libur. Yos nakama, itulah video rangkuman untuk manga One Piece chapter 1040. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.